Oke guys, jadi melanjutkan video yang kemarin ya. Nah, ini kan sound filter sudah terkonek. Nah, karena saya mau nambah satu tank. Nah, saya akan bahas untuk sistem filterasi di tank ini teman-teman. Nah, untuk di tank ini itu sistem filterasinya itu sangat-sangat mudah teman-teman. Nah, karena dekat dengan sound filter ya teman-teman. Jadi dia sistemnya itu ya overflow juga sama, cuman dia flownya itu ke samping ya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, jadi tank ini hanya pakai dua lubang teman-teman. Nah, jadi di atas ini dia ada dua lubang, kalian bisa lihat ya. Nah, sorry di sana banyak pipa ya, tapi dia pakainya dua lubang teman-teman. Nah, saya contohkan di sini. Nah, dia hanya ada dua lubang. Nah, lubangnya itu 3/4 ya. Nah, atau 25 mm. Tapi kalau pipa biasa itu 26 mm ya. Nah, sorry, 27 mm ini saya ngebornya teman-teman. Nah, mungkin kalau yang biasa yang pipa-pipa merah itu 25 kalau nggak salah. Nah, ini kita buka aja. Ini karena saya tutup ya. Ini sebenarnya udah jadi lumayan lama, cuman saya baru sempat untuk buat videonya. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada dua lubang. Nah, satu di sini dia sebagai skimmer teman-teman, skimmer dan emergency apabila air terlalu overload. Nah teman-teman, nah ini seperti ini aja ya. Ini saya buat tutup soalnya buat jaga-jaga agar ikan itu enggak masuk ke dalam ya. Tapi ini lubangnya udah banyak kok, ini bisa dilepas sih mudah. Nah, ini saya lepas aja. Jadi saya buat pakai elbow. Nah, elbow itu dipotong ya, dipotong sampai segini teman-teman, lalu saya bor. Ini sangat-sangat praktis ya, sangat praktis, murah, dan ya maksimal sih. Jadi ini skimmer, jadi dia menghalangi ikan biar nggak kesedot. Nah, untuk di sini itu saya belokan pakai kenidrat dalam, terus saya reducer ke pipa 1 inch teman-teman. Nah, ini saya reducer, terus ini ada kenik. Nah, ini pipanya 1 inch yang merah teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya, ini turun ke bawah 1 inch. Terus di sini itu ada reducer, ini reducer 1,5 in ke 3/4 teman-teman. Nah, jadi dia bisa digeser-geser teman-teman, jadi lebih mudah lah seperti ini. Ini shock 1 in teman-teman. Cuman di sini ada lubang teman-teman, tapi lubangnya ada di samping sebelah sana. Ini barangkali bisa dilepas. Nah, ini bisa dilepas. Nah, kalian bisa lihat di bawah ini ada lubang. Jadi ini untuk membuat sistem vakum teman-teman. Nah, intinya di sini ada lubang ya. Ini lubang. Ini untuk melepaskan sistem sifon teman-teman, karena kalau kita nggak buat seperti itu, nanti kalau mati lampu itu dia habisnya terlalu banyak teman-teman. Nah, itu untuk mengemergen atau sorry, itu untuk lubang angin teman-teman, lubang angin. Jadi kalau dia pas mati lampu ya, kan di bagian sini kan dia rapat teman-teman, ini kan rapat ya. Nah, dia kan sistemnya sifon, jadi penyedotannya cepat teman-teman, kayak kita nguras pakai selang. Nah, tapi ketika kita mati lampu kan airnya kan tersedot terus teman-teman, sampai sejajar dengan pipa yang di sini teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat, ini pipanya. Nah, jadi dia bakal terus menyedot sampai segini teman-teman. Nah, kalau kita nggak kasih lubang, tapi kalau kita kasih lubang, penyedotan saat mati lampu itu dia akan berhenti di mana lubang itu ditaruh teman-teman. Nah, lubangnya kan segini teman-teman, kurang lebih di dalam. Nah, jadi dia akan berhenti saat mati lampu itu di ketinggian segini. Tapi kalau kita nggak kasih lubang itu dia akan terus tersedot sampai ketinggian pipa yang ada di sebelah sini teman-teman. Nah, itu pentingnya kita memahami sistem overflow ya. Nah, jadi kita nggak asal buat, karena kalau kita asal buat, asal
jalan aja ya itu nggak maksimal teman-teman. Terus resiko dari banjirnya juga ada karena luapan dari tank ini juga terlalu banyak ke sini teman-teman. Nah, sebenarnya bisa diakalin kalau di sini kita pakai T ya. Nah, kita pakai T. Nah, nanti kan dia lubang anginnya kan besar di T itu teman-teman. Tapi itu tidak maksimal teman-teman, karena kalau kita buat seperti ini, dia sistemnya itu sifonnya cepat teman-teman. Jadi ini penyedotannya cepat. Kalau seperti ini, nah, sama seperti kita nguras. Nah, tapi kalau di sini pakai T, nah itu kan dia lubangnya terbuka, jadi tidak ada yang namanya sistem vakum teman-teman, jadi kurang maksimal. Kalau seperti ini dia maksimal teman-teman. Ya mungkin itu video untuk pembahasan tank ini ya teman-teman. Nah sebenarnya cuman seperti ini aja sistemnya. Nah untuk jalur isi air itu dulu saya pakai pipa sini aja teman-teman. Nah kalau ini udah ada penambahan satu akuarium dan satu akuarium lagi ya. Nah ini nanti saya bahas lagi di video selanjutnya teman-teman, karena ini ya mungkin sistem terpisah lagi teman-teman. Nah saya bahas satu-satu teman-teman, jadi biar videonya tidak terlalu panjang. Nah intinya ini flow sejajar lah teman-teman. Nah mungkin bisa jadi referensi kalian, barangkali kalian mau buat sham filter yang ketinggiannya itu bersebelahan seperti ini ya, ini mungkin bisa jadi salah satu opsi teman-teman. Nah ini sangat-sangat simpel juga ya, jadi cuma ada satu pipa ke bawah, satu skimmer di atas, jadi nggak terlalu mengganggu pemandangan teman-teman. Nah, untuk outputnya di sebelah sini, ini saya kasih tunjuk. Cuman ini memang agak kurang, sorry di kamera mungkin kelihatannya agak berkabut ya, tapi sebenarnya dia bening teman-teman. Cuman dia memang agak sedikit kuning ya karena tanin dari kayu teman-teman. Nanti saya jelaskan di video berikutnya teman-teman untuk sistem selanjutnya. Nah ini ada sistem yang lebih unik lagi teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.